Kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang nggak orang melaksanakan ibadah umroh? Kita lihat nanti. Kalau masih dilarang, lampu kuning dah tuh. Itu kuncinya. Lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Bila sampai ke musim haji, orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya nyatakan di depan Bapak Ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan. Jadi tandanya nanti bulan Ramadan. Ustaz, tidak terjadi. Alhamdulillah, kita sujud syukur bersama-sama. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas, lampu kuning. Kalau sampai larangan ini berlaku sampai haji, maka hadis Nabi jadi terwujud. Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika demikian, inilah zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu nak Bapak Ibu, penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini ke Sidratul Muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf di sekitar Masjidil Haram. Hawa dosa, kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya, itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah, yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa pada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk, minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, selama ini Allah masih tahan-tahan, tapi ini akhir zaman, Allah tak akan tahan lagi. Nah, yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah, selama orang masih umroh ke Masjidil Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah 100.000 kali lipat, supaya mampu mengimbangi hitamnya hawa dosa yang diciptakan oleh manusia-manusia yang jahat. Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyeimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Saya khawatir kalau ini panjang dan lama. Kalau sempat sampai Ramadan, sudah lampu kuning, akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah, siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 156 negara sekarang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 atau novel corona baru ini. 156 negara, sehingga 2 hari yang lalu resmi WHO mengumumkan ini sudah menjadi pandemi, sudah mendunia dan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan, menghancurkan seluruh tiang-tiang ekonomi setiap negara. Sudah banyak nyawa yang melayang dari tubuh. Tidak terkira hewan ternak yang tidak terurus dan mati karena orang-orangnya harus dikarantina, tak boleh keluar dari rumah-rumah mereka. Tidak terkira sawah ladang pertanian yang terbengkalai dan digarap oleh hama, dihabisi oleh burung, disikat oleh belalang raksasa dari gurun. Ini bencana demi bencana berlapis-lapis. Ke depan kita semua akan dilanda oleh kelangkaan pakan dan kelaparan yang global. Berat Bapak Ibu. Saya tidak mau mengatakan ini. Kalau boleh saya maunya di rumah saja, ngurus pesantren, ngurus santri, ngurus keluarga. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Subarkah tadi, 4-5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan apa-apa yang akan terjadi menurut hadis-hadis Nabi. Dan seperti yang beliau katakan, lebih 90%-nya saya sampaikan terjadi semua sekarang. Dulu saya mengatakan, Nabi mengatakan di akhir zaman akan terjadi di mana ada saatnya
umatku nanti terhalang melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci dan ibadah haji. Maka apa yang disampaikan dulu terjadi sudah. Dulu saya mengajak kaum muslimin, ayo bapak, ibu, mari dari sekarang kita mulai menabung dalam bentuk emas. Karena nanti emas akan melejit, harganya sangat mahal. Dan orang lama-kelamaan akan mewujudkan hadis Nabi, kalian akan tinggalkan uang-uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Uang saat itu tidak ada harganya, akan dibuang-buang dan berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun yang menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Saat itu kalian kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian. Sekarang, wahai bapak ibu, kehancuran ekonomi global, krisis moneter paling mengerikan sebentar lagi di ujung hidung kita, insyaallah ta'ala. Maka yang tak punya tabungan emas, dia akan paling menyesal. Orang yang punya tabungan dalam bentuk angka-angka saja, dalam bentuk lembaran-lembaran rupiah, mereka akan menyesal. Percayalah, tak lama lagi kita akan kembali kepada emas sebagai mata uang kita. Kalau bapak ibu mengimani ini, maka segeralah beli emas. Ustaz, sekarang emas sedang mahal-mahalnya. Betul, kan sudah saya sampaikan dulu. Dulu emas masih murah. Saya katakan beli emas. Ada uang sedikit beli emas, 1 kilo, 2 kilo, simpan. Kebanyakan ya. Sudah, kalau tak sanggup 1 gram, 2 gram, simpan pak. Daripada nyimpan dalam bentuk rupiah. Toh kapan-kapan kita perlu uang masih bisa diuangkan. Apa ruginya, betul tidak? Wahai bapak, ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi ke depan yang akan kita hadapi setelah ini, yaitu kelangkaan pakan. Karena bertahun bapak ibu, belalang raksasa yang bisa menggigit manusia yang masuk ke Cina sekarang. Belalang ini adalah belalang gurun. Ini belalang terganas. Dia makan satu hari mampu menghabiskan stok makanan dari pertanian dan lahan-lahan perkebunan yang ada, dapat memakan jatah 35.000 orang manusia satu hari. Sementara bulan April nanti menurut PBB jumlahnya akan menjadi 500 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Bencana apa ini wahai bapak ibu? Saya ingat bencana yang sama Allah datangkan pada Fir'aun dulu yang sombong. Allah datangkan dulu kepada Romawi yang jumawa dan merasa paling perkasa. Allah binasakan mereka dengan hama. Ratusan juta hektar lahan pertanian dan perkebunan di Tiongkok daratan habis dimakan oleh ulat bulu. Serangan ulat bulu di sana juga, karena keseimbangan itu sudah hilang bapak ibu. Yang bisa memakan ulat bulu dan dimakan oleh mereka. Maka terjadilah amukan alam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Afrika sedang merana dan menderita karena serangan belalang ini. Arab juga disikat. Arab tak banyak perkebunannya. Kemudian Afghanistan, Pakistan dan India sekarang sudah masuk di Cina. Dan kita mengkhawatirkan bulan April kalau ini membengkak menjadi 500 kali lipat seperti yang dikatakan oleh PBB, maka ini akan membawa kepada petaka baru lagi yang mungkin saja lebih ganas daripada corona. Terjadi kelangkaan pakan. Dampak kelangkaan pakan ini adalah wujudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, nanti uang kalian yang banyak, gaji kalian yang banyak pada masa itu di akhir zaman takkan mampu memenuhi kebutuhan utama kalian. Harga-harga mahal sulit didapat. Disitulah manusia akan saling berantam. Disitulah manusia akan saling berbunuh-bunuhan. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, maaf, saya sangat takut menyampaikan ini. Tetapi apa yang mau saya lakukan? Saya tidak punya lagi solusi kecuali saya wajib sampaikan. Bapak ibu lah yang akan mencari solusi masing-masing. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, di kitab Al-Adabul Mufrad, dikatakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, sebelum kiamat terjadi, kalian akan menyaksikan kehidupan yang sangat berat, di mana hanya demi sepotong roti, tetangga rela membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Hanya demi sepotong roti, tetangga tega membunuh tetangganya sendiri karena lapar. Apalagi detik-detik menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun kemarau ekstrim berturut-turut. Kalau nggak salah saya 2017 di sini ya. Saya sampaikan dulu dakwah saya. 2017 saya pernah sampaikan. Saya pernah sampaikan bahwa menurut para pakar ahli dan para ahli-ahli bumi kita akan terjadi 3 tahun berturut-turut kemarau ekstrim di seluruh dunia.
dari 2019 sampai 2022. 2019, 2020 tahun pertama. 2020, 2021 tahun kedua. 2021, 2022 adalah tahun ketiga. Dan Rasulullah mengatakan menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kemarau berturut-turut yang berat di muka bumi ini. Kita sudah merasakan bagaimana kemarau 2019 kemarin. Berat dan panjang, panas. Maka yakin percayalah Bapak Ibu, tahun ini akan lebih berat daripada tahun sebelumnya. Akan lebih lama daripada tahun sebelumnya. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Saya bukan hanya sekedar nakut-nakutin, yang memang harusnya takut kita, tapi saya akan berikan solusi tentunya. Inilah hebatnya kajian Islam. Setiap ada tarhib, berita-berita pertakut, ada solusi yang diberikan oleh Islam. Apa yang kita buat supaya kita nggak panik? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat jalan keluarnya? Dan jalan keluar itu dari sekarang. Dari sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dulu saya sudah sampaikan. Sebelum saya sampaikan ulang balik di sini, tahu nggak Bapak Ibu, di manakah orang-orang yang paling berisiko untuk mendapatkan kekacauan yang paling mematikan ini? Karena lapar orang menjarah ke sana kemari, karena lapar orang tega membunuh tetangga kiri dan kanannya. Ya, hadis-hadis ini sahih dan ini sepertinya sebentar lagi akan terjadi. Itu hanya akan berlaku di tempat-tempat kepadatan penduduk, di sana bercampur aduk antara orang beriman dengan orang fasik, antara orang beriman dengan orang zalim, antara orang beriman dengan yang tidak beriman, antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Saat mereka lapar, mereka akan memporak-porandakan kehidupan sekitarnya demi bertahan hidup. Maka Nabi berkata, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang melarikan dirinya dan hartanya, membawa keluarganya, menyelamatkan agamanya ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Di sini memang belum saya sampaikan, tetapi di banyak kajian saya sampaikan. Baiknya Bapak Ibu sudah punya komunitas di daerah perbukitan, jauh dari kota, jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi. Bukit itu dapat dibuat perumahan, tanahnya subur, bisa bercocok tanam, bisa bertani, dan ada sumber-sumber mata air. Dan di tempat tanah itu dikapling-kapling. Orang yang boleh tinggal dengan kita adalah orang-orang yang soleh-soleh, orang yang taat-taat, yang bertakwa, orang-orang beriman, yang akidahnya lurus. Mereka lah yang layak menjadi tetangga-tetangga kita. Nah Bapak Ibu, mulai dari saat kita mulai membuat rumah di sana, maka pertanian mulai digarap, peternakan mulai dikerjakan. Insya Allah terjadi chaos di kota. Di tempat kita tinggal, kita sudah punya satu tempat bersama yang kita sepakati, yang udah siap rumah kita di situ. Ingat Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Nanti Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota di dunia. Kenapa kota harus kita indah di akhir zaman? Kalau sekarang silakan tetap tinggal di kota, beraktivitas kita seperti biasa, tapi ada tempat yang sudah kita siapkan. Ini yang penting. Sebelum tempat itu kita pakai, biarkan pesantren memakainya. Biarkan lembaga-lembaga tahfiz Quran yang menggunakannya, mengalir pahalanya kepada kita. Terawat dia, betul Pak? Nah, wahai Bapak Ibu, ini sudah saya anjurkan. Ada beberapa sebab. Kata Rasulullah, Dajjal hanya akan masuk di kota-kota saja. Dan ketika itu bumi sedang kering, air sangat langka, makanan tidak didapat. Orang putus asa hidup. Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Dia akan memberikan makanan itu kepada yang mau sujud kepadanya, yang menyembahnya sebagai Tuhan. Dan Dajjal akan mengatraksikan kemampuan-kemampuan yang tidak ada satupun teknologi bumi ini bisa melakukan kemampuan Dajjal. Karena Dajjal ditolong dan dibantu oleh seluruh setan satu bumi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi Dajjal akan mengetahui ada kampung-kampung yang diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kampung itu airnya tetap mengalir, tanahnya tetap subur, rezekinya melimpah ruah, isinya adalah orang-orang soleh yang bertakwa. Maka Dajjal datang ke kampung itu dan menawarkan diri, akulah Tuhan yang kalian sembah selama ini. Orang-orang beriman yang bertakwa di kampung itu berkata, bukan, engkau adalah Dajjal yang diperingatkan Rasulullah kami tentang engkau. Dajjal marah dan meninggalkan kampung itu sambil meninggalkan kutukan. Kampung itu langsung menjadi kering, tanam-tanamannya langsung menjadi mati, hewan ternaknya mati. Dan Dajjal pergi meninggalkan kampung itu. Tapi hanya sebentar kejadian itu, Allah kembalikan kembali. Nah ini pentingnya kita mempersiapkan kampung-kampung akhir zaman. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ditambah sebelum Dajjal keluar, kelaparan yang akan menjadikan orang membunuh ke sana kemari. Solusinya adalah saat terjadi kelaparan, kita sudah punya komunitas.
di perbukitan. Kenapa di perbukitan? Jawabannya, karena air laut akan naik dengan tajam. Akan terjadi banyak kota-kota yang tenggelam, Bapak Ibu. Kota-kota di tepi pantai akan banyak yang tenggelam. Ini bukan ramalan, sekali lagi ini adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus jauh dari gunung-gunung berapi? Karena ketika meteor mendekati bumi, dan ini ada beberapa asteroid, menurut NASA 2020 ini akan mendekati bumi. Ini akan berdampak kepada aktifnya gunung-gunung berapi di mana-mana. Gunung-gunung akan meletus di mana-mana. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita harus jauh dari gunung-gunung berapi. Wahai Bapak Ibu, ini anjuran saya dulu. Dan anjuran ini tetap berlaku dan waktu sekarang sudah semakin sempit. Ketika terjadi lockdown terhadap seperti yang terjadi di Cina, kota ditutup, ya, kota dikarantina, orang-orang wajib tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Contoh ya, ketika terjadi semacam di Italia sekarang, lockdown nasional, seluruh negara ditutup, dikarantina, tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang keluar, dan ini cara yang benar menurut sunnah Rasulullah SAW. Nah masalahnya, satu kota-kota yang lain nggak boleh berpindah-pindah, mereka hanya tetap di situ. Kemudian orang yang ada di rumah juga nggak boleh keluyuran kecuali orang yang diberi izin resmi oleh pihak pemerintahan. Ketika terjadi lockdown, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika itu terjadilah seperti terjadi di Wuhan. Orang sekarang sudah mulai bunuh diri dari gedung-gedung karena nggak ada makanan. Hewan ternak mereka mati bergelimpangan. Kebun-kebun mereka habis digarap oleh hama. Tidak ada makanan. Kalaupun ada, sudah membusuk, dijual kepada mereka dengan harga selangit. Akhirnya tidak sedikit yang berpasang-pasangan terjun dari gedung. Semoga Allah lindungi kita. Orang beriman tidak pantas melakukan ini, Pak, Ibu. Nah, ketika lapar, orang brutal, orang ganas, orang akan membunuh ke sana kemari. Saya katakan, orang beriman sepahit apapun keadaan tak akan rela dan tak akan mau membunuh tetangganya sendiri. Betul tidak? Disitulah di akhir zaman kita perlu adanya sebuah komunitas, yang komunitas itu hanya orang beriman yang tinggal. Tapi minta maaf, kalau sekarang kita tinggal dengan orang yang nggak jelas kiri kanan kita. Betul tidak? Sudah selayaknya. Tapi Ustaz, itu kalau tinggal di daerah seperti itu kan butuh dana. Kami harus beli kaplingan, kami harus bikin rumah, kami harus siapkan ternak, kami harus siapkan perkebunan. Dari mana kami dapat uang, Ustaz? Kami ini bukanlah orang mampu. Ekonomi kami terhitung miskin ke bawah. Udah kalau begitu, solusi terbaik di akhir zaman kata Rasulullah SAW adalah yang Allah firmankan di Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Allah menjamin orang yang beriman, yang banyak amal solehnya dan jauh dari maksiat, Allah akan jaga mereka. Ini solusi yang tertinggi dan semua orang bisa lakukan. Kalau membuat perkampungan di perkampungan akhir zaman, yang pergi ke bukit-bukit butuh fulus. Wa ma fi fulus indana, kita nggak punya duit. Maka kalau nggak punya duit, okelah, kita punya Allah. Kita punya iman kepada Allah. Kita harus beriman dengan benar, tauhidkan Allah dengan lurus, campakkan semua kesyirikan yang pernah kita yakini dan kita lakukan. Jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lalu perbanyak melakukan amalan-amalan saleh. Perbanyak lakukan amalan-amalan saleh, jauhi dosa, stop maksiat, berhenti dari amal salah, maksimalkan amalan saleh. Allah akan berpihak pada kita. Apa sabda Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim? Ihfazillaha yahfazka. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjaga engkau. Jaga olehmu Allah, Allah akan jaga engkau. Apa yang maksud dengan menjaga Allah? Maksudnya semua perintah-perintah Allah dijaga, semua larang-larangan Allah jangan dikerjakan. Jangan ada di antara kita yang bermaksiat kepada Allah. Dijamin kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bapak Ibu, ini akhir zaman ya. Setiap kesolehan langsung berbayar tunai dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kamu melakukan kebaikan dan kesolehan, kamu sedang melakukan kebaikan dan kesolehan untuk menyelamatkan diri kamu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat dosa dan kejahatan, kamulah yang akan menanggung akibatnya. Sekarang berbayar tunai. Orang berbuat baik akan langsung dirasakan tak lama waktu setelah dia melakukan kebaikan itu. Orang melakukan kejahatan tidak tunai oleh Allah langsung dalam waktu yang tak lama. Coba lihat, baru-baru saja India melakukan kejahatan kepada kaum muslimin di New Delhi, di India. Apa yang terjadi sekarang? Ketika presiden partai Hindu radikal yang melakukan pembunuhan di mana-mana dan melegalkan undang-undang secara pemerintahan untuk mengusir 200 juta rakyat muslim yang ada di India dan menafikan
menghapus kewarganegaraan mereka. Ini adalah sebuah kejahatan dalam kemanusiaan yang terbesar untuk saat ini. Akan mereka berlakukan bulan April besok. Belum lagi Aprilnya datang, mereka sudah mulai membabi buta ke sana kemari, menghancurkan masjid-masjid, menginjak-injak Al-Quran kita, dan membakar serta membunuh kaum muslimin, menyiksa sejadinya. Belum lagi April datang. Lalu apa kata ketua partai Hindu yang sangat ekstrim ini, BJP ya, apa katanya? Kita bukan hanya akan usir orang Islam dari India, tapi akan kita usir mereka dari kehidupan dunia ini. Biadab. Habis melakukan itu, pulang dia tabrakan mobilnya, mati. Lihat, Allah sebenarnya bayar tunai. Ini zamannya Allah bayar tunai. Orang-orang yang menyiksa kaum muslimin kemarin di India, banyak yang sekarang buta matanya, lumpuh mendadak. Allahu Akbar. Ada yang kena sambar petir, dan hewan ternak mereka, kambing-kambing, domba-domba, mati segera tiba-tiba. Allah dalam merancang rencana supaya mereka menyembelih Tuhan yang selama ini mereka sembah, sapi. Inilah saatnya Allah bayar tunai setiap kejahatan. Ketika Presiden Republik Rakyat Tiongkok dengan jumawa mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina, dibayar tunai oleh Allah SWT. Didatangkan bala tentara yang tak nampak, yang tak bisa dihadapi dengan tentara mereka yang banyak. 2 juta tentara mereka, keren-keren militer mereka, hebat-hebat dengan persenjataan mereka, tak mampu menghadapi virus corona. Padahal itu baru satu kecil daripada tentara Allah. Seperti Allah hinakan Namrus dengan lalat, Allah matikan Namrus dengan lalat. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bagi Allah, walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah seluruh tentara yang ada di langit dan di bumi. Jadi kita orang beriman, Bapak Ibu, kebaikan yang kita kerjakan sekarang akan langsung berbuah kepada kebaikan, dibayar kontan. Jangan ragu-ragu. Tapi ingat, ketika kita bermaksiat hari ini, maka tak dalam waktu yang tak lama Allah bayar kontan juga, dirasakan langsung akibatnya. Ini akhir zaman ya, beda dengan sebelumnya. Sekali lagi ingat, ini akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala bayar cash, Allah bayar kontan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan langsung mendapatkan akibat kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk diri kamu. Dan bila kamu melakukan kejahatan, kamu akan langsung merasakan akibat dari kejahatan itu untuk diri kamu. Maka kita sebagai orang-orang Islam yang ada iman, tak layak pula lah kita macam orang kafir yang tak kenal Allah. Mereka borong masker, mereka borong makanan, mereka borong ini. Ya kalau mereka punya duit, sampai-sampai harganya brutal pun nggak peduli, dibeli. Lah kita nggak begitu, Bapak Ibu. Ya, kita sudah diberikan benteng oleh Allah SWT. Benteng kita siapa? Sebutkan nama Allah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan mudarat. Sebutkan nama Allah. Apa namanya? Allah itu Asmaul Husna, punya 99 nama terbaik. Coba sebutkan nama Allah yang artinya adalah Sang Maha memberi manfaat, Sang Maha pemberi mudarat. Coba sebutkan nama Allah itu, apa namanya? An-Nafi', Ad-Dar. Ulangi. An-Nafi', Ad-Dar, yang maha memberikan manfaat, yang maha memberikan mudarat. Api makhluk Allah apa bukan? Api makhluk Allah apa bukan? Bisa memberikan mudarat apa tidak? Tidak. Yang bisa memberikan mudarat adalah Allah. Bila Allah masukkan mudarat itu, maka dia pun bermudarat. Bila Allah cabut mudarat itu, dia tidak akan bermudarat. Salah kalau kita mengatakan api bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Hai api, jadi kamu dingin, jangan membakar Ibrahim. Siap ya Allah. Api pun dingin ketika itu. Allah cabut mudaratnya. Virus corona makhluk Allah apa tidak? Jawab, virus corona makhluk Allah apa tidak? Apapun virus-virus yang ada di muka bumi makhluk Allah apa tidak? Ia menimbulkan mudarat virus apa Allah? Allah adalah Ad-Dar. Dialah yang menimbulkan mudarat. Yakini itu, Pak. Ad-Dar. Dan Allah lah An-Nafi'. Jangan mengatakan sekarang vaksin sudah ditemukan seolah vaksin menjadi An-Nafi'. An-Nafi' adalah Allah. Tanpa virus corona pun orang semua akan mati. Bahkan DBD sekarang sudah 400 lebih orang yang mati karena DBD di Indonesia ini dalam waktu dekat. Kenapa ini tidak viral?
Bukan virus, bukan penyakit yang menimbulkan mudarat. Bahkan ada orang sehat, segar, muda, mati. Tanpa ada rencana untuk mati, mati. Sedang menyampaikan berita, mati. Sedang nyanyi-nyanyi, mati. Sedang main bola kaki, mati. Raja-raja, mati. Rakyat jelata, mati. Polisi jenderal berpangkat tinggi, mati. Kopral dan orang-orang buruh kasar, mati. Semua orang mati. Ad-dar adalah Allah. Maka jangan diganti. Ini akidah kita. An-nafi' adalah Allah. Kalau ada yang berkata, dengan obat ini saya menjadi sembuh, obat ini yang menyembuhkan saya, musyrik kita. Yang menyembuhkan kita adalah Allah. Tidak perlu pakai obat, Allah akan sembuhkan. Tetapi Allah perintahkan kita tadawau, kamu wajib berobat. Kalau kamu sakit, kamu wajib berobat. Tapi yang menyembuhkan kamu bukan obat. Kamu berobat karena kamu menjalankan perintah Allah dan Rasul, karena taat. Ada orang yang mengatakan ini terserah, ini takdir. Kalau saya mati, matilah, itulah takdir saya. Padahal perintahnya wajib berobat. Ya, Gubernur DKI menyampaikan jangan salam-salaman dulu sekarang. Jangan berpelukan-pelukan dulu sekarang. Cipika-cipiki. Sekarang jangan dulu, walaupun itu baik. Walaupun itu adalah sunnah Islam. Bersalaman bisa menggugurkan dosa-dosa. Orang-orang kafir saja di luar sana. Kemarin Pangeran Charles turun dari mobil mewahnya, hampir saja dia salaman, ingat dia lagi. Salaman ala Sunda aja dah. Ya. Iya, begitu aja dulu sementara. Nggak usah pakai peluk-pelukan. Makanya saya tadi banyak kawan-kawan sahabat kita yang seiman di sini, pas saya datang disambut, dicujuk, saya bilang belum dengar ini berarti. Ya kawan-kawan ini nggak tahu ulama-ulamanya, kiai-kiainya, ustaz-ustaznya, habib-habibnya sudah disalami oleh siapa tadi. Saking banyaknya orang nyalami. Dan kalau terjadi pemindahan ini kaum muslimin, kan bagus sementara nggak usah salaman dulu. Bukan nggak mau salaman ya, tapi kondisinya begitu sekarang. Orang kafir duluan melakukan, kenapa kita? Dengarkanlah, patuhilah pemerintah kita yang sudah mengatakan jangan salaman dulu. Setuju tidak? Untuk sementara. Kalau sudah selesai nanti balik lagi kita seperti biasa. Kalau pengen salaman juga, pakai yang sarung tangan macam ibu ini. Salaman lah. Mana sarung tangannya? Kasih lihat, Bu. Gitu. Pakai sarung tangan begitu. Kalau mau salaman juga, atau ambil tisu. Mana yang mau salaman? Begitu. Iya. Jadi, Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, kembali kita kepada ad-daru an-nafi'. Lagi pula ada senjata aku udah diajarin. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini papan tulis kurang kepake kayaknya ya. Harusnya saya pakai ini. Saya senang melihat papan tulis yang bagus dan besar. Ini impian saya, ini idola saya. Papan tulis kalau udah besar kayak gini saya semangat. Nah, cuma karena waktu kita sangat kasih dan tipis sekali, ibarat Allah, kita nanti 7:30 selesai, bubar, dan kita berdoa tentunya, kemudian kita selesai. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang terjadi berikutnya setelah ini? Menurut hadis Nabi ya, kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang nggak orang melaksanakan ibadah umroh? Kita lihat nanti. Kalau masih dilarang, lampu kuning dah. Itu kuncinya. Lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Bila sampai ke musim haji, orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi, saya nyatakan di depan Bapak Ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan. Jadi tandanya nanti bulan Ramadan. Ustaz, tidak terjadi. Alhamdulillah, kita sujud syukur bersama-sama. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas, lampu kuning. Kalau sampai larangan ini berlaku sampai haji, maka hadis Nabi jadi terwujud. Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika demikian, inilah zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu nak Bapak Ibu? Penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini ke Sidratul Muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf di sekitar Masjidil Haram. Hawa dosa
kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya. Itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah, yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa pada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk, minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, selama ini Allah masih tahan-tahan, tapi ini akhir zaman, Allah tak akan tahan lagi. Nah, yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah, selama orang masih umroh ke Masjidil Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah 100.000 kali lipat, supaya mampu mengimbangi hitamnya hawa dosa yang diciptakan oleh manusia-manusia yang jahat. Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyeimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Saya khawatir kalau ini panjang dan lama. Kalau sempat sampai Ramadan, sudah lampu kuning, akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah, siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi.